Kalau di tempat Pak Agar ini namanya batik. Tapi kalau di tempat kami namanya waloh, Pak. Hai, selamat pagi. Oke, hari ini hari Sabtu. Jadi agenda saya hari ini mau pergi ke Embung yang ada di Lunang Utara. Jadi Embung ini biasanya tempat untuk awalnya pariwisata kayak sejenis danau buatan. Jadi di sana beliau ini yang kerja di kantor camat dan dia mau pensiun. Jadi untuk daerahnya maksudnya itu untuk sesudah dia pensiun, ya kan, daripada tidak ada kegiatan, beliau membuat Embung ini untuk menjadikan objek ekowisata nantinya. Jadi kita lihat siapa pemilik Embung itu dan kenapa beliau kok harus ada motivasinya membuat Embung. Nantinya kita tanya-tanya langsung dengan beliau nanti. Oke, saksikan video saya selanjutnya nanti dan gimana sih perjalanannya dan di mana lokasinya nantinya. Oke guys, kita mulai perjalanan. Nih unit saya terpaksa kita kontrabasan ya. Doing ordinary things. No 4,000 times I'll throw punches, I'll be bruised with a chip on my shoulder before I let life happen to me. Girl, look how far you've come. Remember the times you thought you'd never find a way. Stopping you. It's okay to feel like you don't know, but you don't know. In fact, you've always got to know that that's true. There's a time for lessons learned and a time to laugh it up. Failure's just the price you pay to win. So burn the ships. Kita sudah nyampe di rumah Pak Agar nih. Ini rumah Pak Agar. Oke, di sini udah ada cabai. Bukan cabai-cabean ya. Telling you, don't you dare take a back seat there, get behind the wheel. Girl, roll your windows down. There's no day like today. Show what you made of now. Girl, what are you waiting for? Been in your own way before. Make your move.
Ladangnya udah sampai guys. Kembali lagi. Jadi nanti ada perjalanan yang seru nih tadi. Rutenya sangat menantang. Jadi saya sudah nyampe di tempat rumahnya apa namanya ladang Pak Ajar. Tuh beliau ada di samping. Oke, beliau mau menunjukkan di embung ini ada ikan dan banyak katanya. Ya. Purnya ternyata lupa bawa, jadi dikasih roti aja ini. Tuh, jadi di sini nih rencana nantinya kalau memang ya nggak ada halangan, ini akan menjadi objek wisata nantinya. Jadi nama embung itu, fungsinya embung itu sih banyak. Ada untuk ikan nantinya, terus untuk pengairan ke sawah-sawah. Karena di belakang situ masih ada sawah-sawah nih. Oke. Nanti kita tanya-tanya sama Pak Agar nih, kenapa beliau bikin embung ini, punya ide embung ini di tengah-tengah hutan. Nggak hutan sih sebenarnya, ini masih di ladang ya. Cuman tempatnya itu hampir sama kayak hutan. Baratnya kan banyak tanah kosong masyarakat. Jadi ternyata embung ini siap. Program cetak sawah baru itu tidak ada lagi. Jadi sekarang kita alihkan ke pariwisata lagi. Kemungkinan program ini perwisata mancing, buah-buahan, itu yang bisa. Kalau kena sekiranya nanti kalau ada cetak sawah baru ya kita usul lagi. Usul lagi ya Pak. Terus untuk sekarang ini Pak yang udah mulai ditanam itu apa aja sekarang? Oh ada jeruk ya, macam-macam lah ya, jeruk, durian ya. Malah masyarakat kita nih kalau belum nampak buktinya dia nggak ada semangat lah ya. Belum semangat ya Pak. Gitu. Ternyata tadi pas waktu mau masuk tuh ada apa namanya itu kebun jeruk ya Pak? Jeruk, ya. Ini siapa itu Pak? Apakah masih punya Bapak atau tidak? Enggak, punya Rolinya, sekretaris negara Nang Tengah tuh. Oh, Nang Tengah. Jadi sebenarnya ini kalau kita kelola kembali dari ujung sana itu bisa nanti ya Pak untuk apa namanya itu mainan kayak gitu ya Pak? Iya. Di sini ada kelompok ya. Yang programnya mungkin itu buah-buahannya ya. Jadi itu. Ini saya matikan. Ini dimatikan. Dimatikan jadi kolam-kolam itu. Kolam kecil ya? Ya, kolam kecil untuk mancing-mancing ikan-ikan apa ya Pak? Jadi airnya sumbernya dari sana. Oh, dari ujung sana Pak? Dari ujung sana kita atur airnya. Bisa juga dari sini kita masukin nanti ya. Itu. Mantap. Ini pohon apa Pak? Yang besar ya Pak? Oh, namanya kasai. Kasai Pak. Ada buahnya Pak? Ada. Tapi udah habis buahnya. Ini yang bukannya yang bisa dimakan sama orang itu Pak? Buahnya? Bisa? Enggak? Bisa. Ya kan Pak, yang merah-merah itu kan Pak? Ya, tapi ini Bapak nih udah mulai nanam terong. Ada itu yang sebelahnya
ada jeruk. Pokat ada juga di sana. Pokat juga ada beberapa yang sudah ini ya. Durian musangking. Durian musangking. Nah, yang ini bibit durian masih awal nih. Masih awal. Oke. Ini durian musangking tuh. Jadi Bapak mau nunjukin durian musangkingnya. Oke. Bibit durian musangking. Kemarin dapatnya di mana, Pak? Beli menturun. Dibeli di Lubuk Menturun. Baru 6 batang. Baru 6 batang sih. Cuman ya kalau 6 batang kalau makin lama juga udah ini. Uji coba gitu. Ini dia durian musangking. Ini cuma dipotong yang dengan mesin. Nah, dipotong dengan pupuknya 80% untuk organik kita, fermentasi. Ini memang benar-benar organik ya guys. Jadi memang pupuknya itu tidak ada sama sekali dari kimia, dan itu pun cuma 80%, 2% dia menggunakan pupuk kimianya, dan sisanya itu 80% itu menggunakan organik. Nih beliau. Jadi memang beliau coba sendiri nih pupuknya entah dari bahan-bahan apa dia lihat dari YouTube, dari orang, itu dicoba sendiri beliau. Kita pakai tahi kambing dengan ayam, kemudian difermentasi. Nah, itu yang kita kasih. Tapi cukup bagus ya. Asik nih guys. Di ladang ada bunyi-bunyi siamang, masih ada guys. Sering di sini tuh. Wah, jadi di sini. memang ini masih alam banget guys. Nih, masih alam banget. Masih banyak burung-burung yang terbang. Masih nggak terlalu tinggi lah burungnya. Nah, ada lagi nih. Di situ ada petai. Ada pohon petai nantinya. Wih. Bung, jadi saya bawa ke sini. Oh, Bapak larikan ke situ ya. Nah, rencana saya ini ditutup. Ini tutup, ini dibuat kolam. Oh, ini dibikin kolam. Bikin kolam kecil-kecil sampai ke sana. Nah, tuh. Jadi aliran sungai itu nanti di sana. Oh, di ujung sana ya, Pak? Di sana ada, di ujung sana dibuat, nanti ya, tinggal sedikit lagi. Sekarang nunggu ekspatornya lagi. Nah, kalau ada ekspator di dekat-dekat ini bekerja, kita olah ini ya menjadi kolam yang airnya mengalir tuh. Jadi ini ada rumah, ini perancangannya beliau. Nah, nanti di sini ada panggung, bukan panggung untuk konser, bukan. Panggung untuk main sampai ke sana. Nanti nyampe ke ujung sana ya. Ini nantinya akan dibersihin, bisa untuk mandi-mandi. Iya. Jadi untuk ya cukup di sini saja sih sampai ujung sana nantinya. Tuh, ini bisa dibersihin. Jadi memang beliau itu memang minat, pingin banget untuk bikin kolam yang di ujung sana, ya, kolam-kolam kecil. Jadi kolam-kolam kecil itu nantinya beliau itu untuk ya ikan-ikan yang agak-agak inilah, masih untuk yang ada ikan sejenis, entah ikan nila, entah apa, nanti akan khusus di sana. Dan ini nantinya akan dibersihkan. Ini khusus untuk pemandian nantinya. Pemandian. Ya, sampai di ujung sana untuk pemandian. Nah, yang menjadi kendala beliau ternyata, jadi dari kemarin tuh dia sharing itu beliau pingin membuat turbin. Jadi listrik yang ada di sini tidak menggunakan ini lagi, cukup dengan air ini saja. Air yang ada di sini, pinginnya beliau seperti itu. Cuman mungkin dari teman-teman yang bisa membikinnya, ayo kontak-kontak kita, terus sharing-sharing alat apa aja yang perlu dibutuhkan. Mulai mungkin dari alat yang untuk listrikan lah intinya. Jadi memang benar-benar beliau itu pingin ya lahan yang sekecil ini itu dimanfaatkan untuk pariwisata nanti, sebagai tempat ya banyak sih, untuk pemancingan, terus untuk pemandian nantinya. Ini kita jalan-jalan di embung, di parit sungai kecilnya. Ya. Awas nyebur, jebur.
Basah kuyup kita coy. Cabenya Pak Agar yang kemarin sudah dipanen. Jadi kemarin Pak Agar sudah panen nih. Kemarin panen berapa kilo, Pak? 13 cuma. 13 kilo, guys. Aduh. Ini mau panen juga nih. Nih mau panen lagi. Jadi ini nama cabenya itu cabe setan kalau orang bilang. Jadi posisinya kenapa kok dibilang cabai setan saya juga tidak tahu nih. Tapi posisinya arahnya ke atas, menjulang ke atas. Jadi kalau Anda yang tahu ini nama cabenya boleh komen-komen di YouTube saya ya. Cabai apa ini? Ini berapa ini, Pak? Berapa batang nih? Masih sekitar 200 batang, 300 batang, tapi nggak sempurna ya. Kita salah teori mah. Nah, dapat salah teori. Awalnya kita tanam gini, nanti ya sudah ada mulai itu kita kalau bahasa kita tuh disimbul ya apa namanya tuh? Disimpulkan. Simbul di kata tanahnya, tapi tidak ada sempat. Nah ini Rencana mau seperti di mulsa ini ya, Pak? di mulsa ini. Ternyata ini udah di mulsa, ternyata yang di sebelah sini di mulsa nggak sempat lagi. Waktunya karena waktu ini tadilah. Jadi kendala Bapak ini kan masih ada kegiatan di kantor. Jadi memang yang saya bilang tadi, yang saya mau berangkat tadi. Jadi Bapak ini tinggal berapa bulan lagi mau pensiun. Nah, inilah hasil kalau dia tadi nanti pensiun, dia akan di sini tinggalnya. Bukan tinggal ya, tapi kegiatan sesudah pensiun kan kayak gitu. Itu panggung rumah sudah. Nah, panggung rumah sudah ada tuh. Bukan diusir sama istrinya, bukan. Inilah dia. Jadi memang aktivitas beliau itu kalau di hari-hari libur di kantor, ya memang beliau ada di sini. Jadi kalau aktivitas kantor ya tetap, tapi dia kalau memang di hari libur Sabtu Minggu kan libur nih, nah jadi beliau ada di sini. Ini mau tanam lagi nih Mak. Nah jadi ini mau tanam lagi karena beliau sudah. Cabai ini cabai keriting nih. Nah ini rencana cabai keriting. Udah ada bibit. Udah ada bibitnya. Jadi bayam. Bayam apa tuh? Enggak bayam itu. Oh bayam besar bayam. Oke, kita mau lihat ke sana dulu. Jadi di sana itu kenapa saya mau ke sana? Di situ ada kacang panjang. Karena kemarin waktu minggu kemarin dibawa ke kantor itu panjangnya minta ampun tuh. Apakah sekarang masih panjang nggak? Ini ada kacang panjang. Nih guys, kacang panjang guys. Maaf, batuk. Kacang panjang di sini. Jadi pemanfaatan yang sangat bagus. Beliau akan pensiun terus mempunyai ide-ide kreatif mulai dari penanaman buah, terus sayur-sayuran, terus ada lagi pemanfaatan lahan yang kosong menjadikan embung nantinya jadi tempat objek wisata nantinya. Nah, jadi mungkin itulah. Nah, tuh Bapak bilang titik beratnya itu untuk penanaman ternyata di jeruk. Maksudnya itu pengelolaannya itu di jeruk karena ternyata kalau dibilang orang bilang tanam sudah tinggal pergi, ternyata tidak. Masih banyak perawatannya mulai dari pupuknya nantinya terus hama yang pastinya ya, Pak. Yang menjadi kendala di sini, Pak, lahan yang di sini apa aja sih, Pak? Apakah hewan-hewan buas ataupun gimana? Enggak apa sejenis karo ya. Nah itu sering datang ya. Monyet ya. Kadang-kadang dia datang rombongan. Kalau waktu kita ada di lokasi aman. Kalau enggak ada lokasi kita terpaksa habis tanaman buatnya. Kalau mau lihat karo, nggak kata Bapak, kalau daerah sini bilangnya karo, kalau daerah luar itu namanya monyet. Monyet. Nah, ada yang bilang kera.
itu datang aja ke sini. Iya. Datang aja ke sini. Nanti sebentar lagi Nah. ada jenis kalau bahasa kami itu jeruk namanya tuh. Apa? Jeruk. Beruk apa? Beruk. Beruk. Iya, Itu emasnya besar nah. Ya, beruk itu ukurannya itu bisa sebesar anak kecil ya, Pak. Iya. Nah, melebihi dari itu malahan. Dia Lebih satu satu kadang-kadang ekor. satu ekor dia Oh, datang tuh ya. Dia jinak aja ya, kita yang takut lihatnya. Berarti kalau di Pariaman itu yang suka mengambil kelapa. Kelapa. Wah, itu dia. Yang suka mengambil kelapa ternyata masih ada di sini nih. Banyak. Karena di ujung sana ya, guys. Itu masih hutan lebat dan mungkin di sini nih sebagai pertengahan ya, di tengah-tengahnya. Bu, tengah-tengahnya ladang. Dan itu pun kalau untuk ya kalau memang ini bisa terrealisasi untuk objek wisata, ini keren. Jadi kenapa kok saya bilang keren? Itu ada perbukitan kecil. Nanti bisa sebagai nanti di sana itu kita bikin penginapan kecil-kecil. Di atasnya nanti itu tempat camping. Di bawahnya itu bisa nanti untuk ya rekreasi, entah itu untuk tempat-tempat kecil lah untuk makan-makan. Dan nanti ada ini kita bisa ngambil buah langsung di sini kan seperti itu. Oke guys, aduh ternyata sudah lama saya tidak pernah melihat genjer. Genjernya ini. Nah kalau di orang Jawa ini namanya genjer, Pak. Nah kalau di tempat Bapak apa namanya ini? Kalayau. Wes, kalayau. Ini Aduh. kalayau namanya. Nah, kalayau nih guys. Jadi ini kalau ibu saya, Pak, ini dimasak itu dioseng-oseng pakai teri. Mantepnya minta ampun nih, Mak. Wah. Sambung dengan terong tuh. Oh, ini ada lagi nih. Bapaknya aneh nih. Yang ini rencana mau dijadikan disambung dengan terong. Jadi rimbang terong, rimbang tong. Singkatannya rimbang tong. Rimbang terong. Ya. Ini udah hidup. Nah, ternyata sudah ada yang Bapak Ini bikin. terong. Jadi Ini belum saya itu. Dia udah hidup terongnya. terongnya Ini udah semua hidup. dahan kita kasih terong nanti. Nah, ini 2 buah nih saya tes ini udah hidup dia. Udah hidup ya, Pak. Kemarin tuh bibitnya belum ada terongnya. Untuk sambung ke atas. Sekarang udah besar. Jadi semua dahan-dahan kita nih kita sambung dengan terong nanti nih. Tuh. Jadi rimbang berbuah terong. Iya. Nah, Jadi nama singkatannya rimbatong. batang. Rimbatong. Jung baru dia mau berbuah. Kalau di Bapak namanya ini katulo. Belum. Katulo. Tapi kalau di tempat kami, di tempat Roma itu namanya gambas. Gambas. Bukan kambas ya, gambas coy. Nih, buahnya seperti ini. Buah. Kalau ini udah jauh jalarnya tuh berapa meter baru ada buahnya. Terlambat. Kenapa enggak Bapak ambil yang di labu siam, Pak? Bibit labu siam. Bentar ya, saya untuk nanam tanaman muda nih. Karena kalau Nggak labu biasa. siam, Pak, daunnya itu bisa bisa digoreng. Hmm, Daunnya itu bisa dibikin keripik, Pak. ya. Keripik labu siam. Daun labu siam. Itu biasanya di kayu aro itu paling banyak. Ya. Kalau dia Di keluarnya sini, itu pas di sini mau hidupnya ada. ya itu makanya belum dicoba kan. Saya ubi gantang saya coba nih. Ini ubi gantang saya tanam. Apa Pak? Ubi gantang. Ya, ini ubi gantang nih. Saya Ubi coba. gantang nih maksudnya Pak? Kantang. Oh kentang. Kentang. Ya. Kalau Bapak namanya ubi gantang ya. Apakah dia mau berisi atau enggak? Ah, Nah, itu ini yang nih. saya coba di sini. Oke. Ini ternyata ini ya dimakan sama ulat. Nah, ya kurang perawatan lah ya. Kurang perawatan. Untuk nyemprotnya Oke. udah sempat. Untuk di Lunang atau di daerah pesisir selatan, kentang itu bisa berbuah atau tidak. Jadi mungkin teman-teman yang tahu triknya bisa diinikan ya, bisa di komen-komen ke saya ya, biar nanti kita sebagai referensi Bapak nih untuk apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan. Tanamnya. Kita coba. Yang paling enak nih kita di
Kalau kita menung aja di rumah ya, banyak kita pikir mah. Di sini nggak ada pikir lagi. Untung wallet kita nanti berisi dia. Kau Jadi Bapak ini kemarin mencoba pakai racun tembakau alami ya. alami. Jadi memang beliau itu tanaman yang ada di sini nih memang tidak menggunakan kimia sama sekali. Paling cuma 2%. 2% itu pun tidak selalu Itu perangsang tumbuh. cuman perangsang saja. Bukan untuk mematikan ya, maksudnya itu mematikan yang hama gulma ini tidak ada. Jadi memang dia pure memang untuk perangsang buah saja. Itu pun perangsang buah pun beliau juga mencoba untuk membuat sendiri. Satu. Apakah dia bengkok aja mah? Hah? Bengkok aja. Tanam terong nih pakai mulsa. Ini ya, pakai mulsa. Kemudian saya tanam seperti biasa di tanah biasa. Saya tanam di tempat pakai tanggul. Nah, jadi kalau kita lihat dengan pengolahan sama, pupuknya sama, pupuk kandangnya sama, semprotnya semua kita semprot. Tapi ternyata memang bagus yang tanpa mulsa ya. Gitu nampaknya. Cuman efeknya Pak, kalau nggak menggunakan mulsa yang pertama. Kalau nggak mulsa, kita repotnya untuk gulma gitu. Gulma ya. Kemudian mungkin ya pakai mulsa, gulmanya nggak ada. Kemungkinan penyakitnya nggak kurang kena pantulan gulma nih, kemungkinan ya. So, kita coba sekarang mana yang bagus pakai mulsa biasa Tanam kita biasa. tanggulkan ya. Kan Tapi bagus yang pakai tanggul. pakai tanggul ya Pak. Dan kesuburannya Kesuburannya bagus. Nah ini pakai tanggul kita ini agak bagus. dan percepatan buahnya pun lebih bagus, cepat. yang tidak menggunakan mulsa. Iya. Nah, tapi ya memang gulmanya ya itulah ya. Gulmanya berarti dalam Cepat. hitungan berapa bulan Pak gulma itu akan tumbuh? Dia kalau di sini tanahnya mungkin agak subur ya. Kalau bagusnya 1 bulan ya kita siangkan. Masih 1 bulan minimal. Ini ya udah banyak lagi gulmanya. Kita tuh tidak sempat. Kalau di tempat Pak Agar ini namanya batik. Tapi kalau di tempat kami namanya waloh, Pak. Waloh, Pak. Yes, itu apa, Pak? Itu yang dari fermentasi Kohe kambing. kohe kambing. Yang sebelahnya Ini air fermentasi beras. Air beras dengan toge. Oke. Ini fermentasi tai ayam dengan apa tuh? Dengan tai kambing, Ya, ini tuh telur, ini tuh pupuk. pupuk tabur. Tuh. Ayo buat cari sampai kayu itu. Minta korupsi. Udah minta kena barang awak kok. Coba itu kan dia ada pulau bau kuda. Oh iya iya. Nyelang aduh. Sama ini nih. Mesako. Ya, Mesako. kapan? Saiki. Sudah iki. Saya salah. Nggo Cuma nurut tan iso ngejak wong ne. ngapa mancing? Ya karo mancing to. Mancing gek